Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmafira Mudaryati, nomor absen 24 dari kelas 9E dan saya siswa dari MTSN 1 Banjar. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian berilmu, hukum menuntut ilmu, dan golongan-golongan manusia dilihat dari ilmu. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang pengertian berilmu terlebih dahulu. Pengertian berilmu, kata ilmu merupakan serapan dari bahasa Arab ilmu yang berarti pengetahuan, kepandaian tentang sesuatu. Maka dari itu, berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu melalui cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ditegaskan dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 9, yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Berilmu adalah sikap perilaku yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Orang yang berilmu adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan mau menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Ilmu merupakan pintu gerbang yang mengantarkan seseorang meraih kesuksesan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Lawan kata ilmu ialah jahal, yang berarti bodoh. Orang bodoh bukanlah orang yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Orang bodoh adalah orang yang sudah merasa puas dengan pengetahuan yang sudah dicapai. Maka sangatlah berbeda antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang hukum menuntut ilmu. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu hukumnya ada yang mengatakan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mengerjakannya. Adapun fardu kifayah, apabila salah satu sudah mengerjakan, gugur kewajibannya bagi yang lain. Hukum menuntut ilmu adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimat berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya mencari ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, yang terakhir saya mau menjelaskan tentang golongan-golongan manusia dilihat dari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang berharap akan kebahagiaan dunia, hendaknya diraih dengan ilmu. Barang siapa yang berharap kebahagiaan akhirat, hendaknya diraih dengan ilmu, dan barang siapa berharap kebahagiaan dari keduanya, hendaknya juga diraih dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan hadis tersebut, jika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, hendaklah memiliki ilmu. Maka ada 4 golongan manusia dilihat dari ilmu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya, orang memiliki ilmu tertentu dan mau mengamalkan ilmu yang dimiliki tanpa mengharap pamrih atau imbalan. Jika ada rezeki lantaran ilmu yang dimiliki itu memang rezekinya, dan percayalah orang yang berilmu dan mau mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya akan datang dari mana saja yang tiada disangka-sangka. Pendek kata, orang yang berilmu tidak ada yang hidupnya kekurangan. Manusia golongan ini bisa bermanfaat untuk sesama dan membawa keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua, orang yang tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Manusia golongan ini pandai namun tidak mau memanfaatkan ilmunya secara baik. Manusia golongan ini bisa membahayakan orang lain karena ilmu yang dimiliki digunakan untuk memberi keuntungan sendiri jika tidak diiringi keimanan yang baik. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Manusia golongan ini yaitu orang yang tidak pandai tetapi menyadari kekurangannya. Golongan ini masih baik karena dapat diarahkan menuju yang baik. Apabila bersalah, dia segera mengakui kesalahannya dan mau berusaha memperbaiki kesalahannya. Yang terakhir, orang yang tidak tahu tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu.
Manusia golongan ini yaitu manusia yang tidak pandai namun tidak menyadari kekurangannya. Manusia golongan ini sulit diarahkan karena merasa mampu dan benar. Nasihat dan pengarahan dari orang lain tidak diperlukan karena merasa mampu, akibatnya tidak disukai dalam pergaulannya. Dan itulah tadi penjelasan tentang pengertian berlian.